Halo Sobat Manggapool, selamat datang di podcast Sapa, Suara Anak Pulung Aktif. Oke, pada episode kali ini kita mengundang salah satu siswi berprestasi yang ada di SMA Negeri 1 Pulung. Kalian penasaran gak sih? Langsung saja kita sambut Lexa Ayu Wulandari. Boleh nih dikenalkan dulu pada teman-teman yang melihat video ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya pada podcast Sapa pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lexa Ayu Wulandari, saya berasal dari kelas 11-6. Oke, langsung aja nggak sih? Oke. Ceritakan gimana awal mulanya kamu terlibat dalam Duta Budaya itu gimana sih? Baik, pada awalnya saya berkesempatan untuk mengikuti seleksi Narapati Kencana 2025 karena saya dipilih oleh pembina organisasi seni tari Taruna Jaya Ngrono, yaitu Ibu Ria Kusumawardani, yang telah memotivasi saya dan memberikan dukungan untuk saya melaju ke seleksi berikutnya. Jadi pada saat itu saya dipanggil untuk menjadi perwakilan SMA Negeri 1 Pulung untuk melaju ke Duta Budaya Jawa Timur 2025. Di situ beliau memberikan saya semangat dan dorongan agar saya percaya diri melangkah ke tahap selanjutnya. Dari situ saya percaya bahwa saya dapat mengikuti seleksi-seleksi yang ada di Duta Budaya Jawa Timur. Ih, keren banget ya. Nah, kita itu juga penasaran gimana proses pemilihannya sampai pada akhirnya kamu bisa menjadi Duta Budaya Jawa Timur. Pada seleksi pertama, saya ada seleksi proposal. Yang kedua ada seleksi tes tahap tulis. Yang ketiga ada wawancara. Dan ada karantina yang menentukan siapa yang menjadi winner Duta Budaya Jawa Timur yang diselenggarakan di Surabaya. Di sana banyak sekali peserta-peserta yang luar biasa bagusnya dari beberapa daerah, dan di sana aku juga belajar bahwa budaya bukan hanya di Ponorogo yang terkenal dengan reoknya, tapi di beberapa daerah yang juga mempunyai banyak sekali budaya. Oh, keren banget kan? Iya. Kalau gitu kira-kira berapa bulan atau berapa minggu proses seleksi itu? Proses seleksinya itu ada 3 bulan kurang lebih, soalnya itu ada seleksi tahap pertama di proposal, itu ditunggu berapa bulan. Yang kedua pengumuman seleksi ke tahap 2, dan ketiga itu ada jangka 1 bulan kurang lebih. Dan lanjut ke tahap karantina, itu juga ada beberapa bulan untuk mempersiapkan tahap karantina tersebut, karena ada juga acara pra-karantina untuk mempersiapkan ke karantina tersebut. Oke. Terus habis kamu dipilih jadi Duta Budaya, kira-kira arti Duta Budaya bagi kamu secara pribadi itu gimana? Untuk saya pribadi, Duta Budaya bukan hanya sekedar gelar, tapi amanah yang harus saya jaga, dan saya harus bisa mencintai, memberikan nilai-nilai luhur, dan memberikan contoh kepada masyarakat, karena budaya itu adalah identitas bangsa. Jadi tanggung jawab yang besar untuk saya menjadi generasi muda yang harus bisa melestarikan budaya. Keren-keren. Kira-kira tantangan terbesar saat mengikuti seleksi itu apa? Yang pastinya itu menjaga percaya diri. Soalnya di sana banyak peserta-peserta yang luar biasa, dan terutama banyak sebagian besarnya itu sudah mahasiswa. Oh, jadi memang bisa dari SMA terus bisa juga dari mahasiswa gitu ya? Ya, jadi bisa dibilang di sana saya salah satu peserta yang paling muda, dan di sana banyak sekali mahasiswa yang harus saya lawan ya. Soalnya saya juga masih SMA juga, jadi percaya dirinya itu harus benar-benar dijaga banget waktu itu. Nah, ngomongin soal percaya diri, gimana sih kamu bisa percaya diri, bisa tampil di depan umum gitu? Gimana tipsnya itu gimana? Buat tipsnya agar tampil percaya diri, yang pertama itu menyiapkan materi dan topik yang mau dibahas ataupun mau ditampilkan. Jadi semakin persiapanmu matang, semakin minim resikonya untuk gugup. Dan kedua,
kita menatap audien itu dengan tatapan yang lembut. Jadi kita bisa membayangkan bahwa audien itu sebagai rekan kita yang bisa diajak berbincang-bincang secara santai. Jadi kita meminim rasa gugup kita. Oke, keren. Kalau perasaannya pas pertama kali dinobatkan itu gimana? Waktu itu tentunya bangga dan bersyukur banget soalnya bisa dinobatkan sebagai Duta Budaya yang berbakat di 2025 ini. Dan tentu saja saya sadar bahwa itu menjadi tanggung jawab yang besar sebagai generasi muda untuk mengembangkan budaya di bangsa dan di Jawa Timur ini. Oke. Keren banget. Ya, terus cara kamu buat memperkenalkan budaya pada generasi sekarang itu gimana sih? Tentunya kita harus memiliki pendekatan yang sesuai dengan generasi sekarang, seperti membuat konten kreatif seperti kuliner, terus budaya, tarian seperti itu, dan juga dapat membuat pendekatan lewat fashion seperti memadukan gaun dengan batik. Jadi kita tidak merubah gaun, tapi kita mengkolaborasikan dengan budaya seperti batik. Yang kedua, kita juga dapat memakai musik tradisional yang dikemas dengan modern. Jadi generasi muda mungkin nggak bosan ya. Lebih tertarik gitu. Kalau gitu, gimana juga kamu promosi dari media sosial gitu? Cara kamu biar budaya itu lebih dikenalkan kepada generasi muda lewat media sosial. Tentunya kita membuat konten yang kreatif dan membuat edukasi terkait budaya, karena budaya itu identitas bangsa. Jadi kita untuk generasi muda itu harus selalu melestarikan budaya dengan cara yang sederhana terlebih dahulu. Jadi kita buat konten-konten kreatif seperti tarian atau kuliner-kuliner seperti itu. Kuliner favorit kamu apa nih? Aku sate Ponorogo sih. Soalnya dari Ponorogo juga. Kita kan dari Ponorogo Iya. gitu ya. Aku setuju sih, soalnya sate Ponorogo tuh emang enak banget. Iya, dan potongannya itu yang besar-besar. Berdaging. Iya, benar banget itu. Kamu selama karantina itu ada nggak sih momen yang bener-bener buat kamu inget gitu? Yang paling berkesan buat Iya, kamu? yang paling berkesan itu waktu hari pertama. Hari pertama itu masuk ke hotel, habis itu ada deep interview. Iya. Habis deep interview itu ada tes talenta. Dan itu diberikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mempersiapkan tes talenta tersebut. Dan aku membawakan jadil yang sebegitu rumit kostumnya dengan waktu yang sangat singkat. Jadi kayak berkesan banget, soalnya kita harus cari teman untuk masak ini, masak Iya, itu, iya. bantu ini, bantu itu. Soalnya dengan waktu yang sangat sedikit dan kostum jadil kan ya lumayan sulit ya. Rumit itu. Iya. Tapi cukup waktunya itu saat itu. Cukup sih, soalnya aku dibantu sama teman sekamar aku juga untuk memasak-masak itu. Jadi kayak menjadi pengalaman yang romantis juga ya. Maksudnya Iya. kita bersaing tapi kita masih Bisa berkolaborasi ya, saling membantu. Iya. Kalau temannya itu dari mana? Kalau nggak salah itu dari Malang. Dari Malang. Iya. Sudah mahasiswa apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Keren. Kalau gitu pas karantina kamu dapat pembelajaran apa saja? Yang terutama itu kerjasama, solid juga. Meskipun kita bersaing, tapi kita menganggap semua peserta itu adalah keluarga. Yang kedua, aku juga mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang budaya. Soalnya kan dari beberapa daerah dan tentunya budayanya berbeda-beda. Jadi dari situ saya juga mendapatkan wawasan yang lebih banyak dari apa yang saya belum dapat sekarang. Terus harapan kamu buat masa depan tentang budaya Indonesia kayak gitu-gitu tuh apa harapan? Untuk harapan saya sebagai generasi muda, Indonesia memiliki begitu banyak budaya. Dan untuk generasi saat ini kita harus menyalakan obor budaya agar tidak digerus oleh angin zaman.
karena budaya adalah identitas bangsa. Jadi kita harus selalu menjaga budaya ini agar tidak hilang oleh zaman-zaman yang sekarang ini ya. Begitu. Jadi untuk kalian generasi muda, kalian harus terus menjaga nilai-nilai budaya agar identitas kalian itu tidak hilang. Gitu. Kalau dari Duta Budaya itu tugasnya apa aja sih? Jadi Duta Budaya itu adalah jembatan untuk generasi muda dan kepada leluhur agar generasi muda itu tahu. Bukan hanya generasi muda aja sih, untuk semuanya agar mereka itu tidak hilang identitas. Jadi menjadi jembatan sebagai contoh pelestari nilai-nilai leluhur seperti itu. Kalau contoh nyatanya itu gimana? Seperti waktu itu di hari Senin, itu saya melakukan sosialisasi kepada anak SD. Soalnya anak SD kan belum tahu identitasnya yang aslinya itu apa ya. Saya menghadiri SD di Surabaya, salah satu SD di Surabaya untuk sosialisasi budaya agar mereka itu tahu identitasnya itu aslinya gimana. Mereka itu di Jawa Timur yang mempunyai budaya itu yang kuat banget. Jadi kita di sana mengenalkan budaya-budaya seperti bahasa, tarian, makanan, dan lain sebagainya. Jadi aksi nyata yang pertama itu tanding di SD-SD terlebih dahulu. Kalau dari kamu sendiri nih, itu ada nggak sih kayak visi gitu buat Duta Budayanya? Untuk aku sendiri, aku memiliki advokasi Cahaya Karya Budaya. Itu artinya aku terjun langsung kepada budaya-budaya. Jadi seperti mengikuti kegiatan budaya, tari, kayak gitu. Jadi lebih ke terjun langsung gitu. Oh iya, sesuai sama hobi kamu ya? Iya, soalnya hobinya juga menari ya. Sudah dari kecil apa gimana? Itu bisa menari, bisa lebih senang untuk bersosialisasi. Oh iya, aku adalah salah satu orang yang memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap budaya. Soalnya dari kecil aku juga udah gimana ya, udah terjun di tari itu udah dari kecil, kayak ikut sanggar kayak gitu, dan dikenalin oleh orang tua, karena orang tua aku juga lebih bisa dikenal kalau keluarga seni ya, soalnya dari kakak, bapak kayak gitu udah di seni, jadi dari kecil udah diajarkan ke seni, budaya kayak gitu. Jadi waktu dipilih Bu Ria untuk mengikuti tes itu ya ada ragunya, tapi Bu Ria seperti kamu harus bisa, soalnya kamu memiliki talenta ini. Kalau talenta itu yang dimiliki diri kalau nggak dikembangkan, nggak dieksplor, itu nggak ada gunanya. Iya, betul. Jadi dari situ aku belajar, jadi kalau aku mungkin bisa, aku harus bisa terjun ke sini gitu. Sampai akhirnya bisa ya. Apalagi mewakili SMA Negeri 1 Pulau. Keren banget. Kalau boleh, nih pesan singkat aja buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Jadi buat pesan untuk kalian generasi muda, kalian harus bisa tampil percaya diri. Yang kedua, kalau kalian mempunyai talenta di dalam diri kalian, kalian harus mampu dan yakin bahwa kalian bisa maju dengan talenta tersebut. Karena kalau kalian tidak mau berusaha dan mencoba untuk mengekspor kemampuan kalian akan tetap berada di zona nyaman. Dan budaya adalah identitas bangsa. Jadi, kita harus menghidupkan obor budaya dengan memayu hayuning bawono. Seru banget ya ngobrol sama kamu pada episode hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari semangat kamu, kecintaannya kamu terhadap budaya Indonesia, apalagi budaya Ponorogo, dan tips-tips buat tetap tampil percaya diri. Terima kasih banget sudah mampir pada episode podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang lagi dengerin, jangan lupa terus dukung teman-teman kita yang berprestasi, dan siapa tahu kalian yang akan diundang pada podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!